Termasuk tadi yang saya sebutkan surah Al-Baqarah ayat berapa 25. Inna Allah la yastahi ayat riba masalah ma ta'udatan wa ma fawqaha. Allah mencontohkan nyamuk dan yang fauqa di atas nyamuk. Tafsir Ibnu Katsir buka fauqa itu fauqa fil kibar atau fauqa fil sighar. Yang di atas kecilnya atau di atas besarnya. Ternyata tertua Abdul Daim Kahil juga bahas ini diteliti. Ternyata di punggung nyamuk itu ada parasit warnanya merah. Ini itu nyedot ke nyamuk. Nah itu berarti kan terbukti ada hewan kecil. Wama fauqaha itu bisa kita ambil pelajarannya dan nyata bisa dilihat dengan mata. Padahal para sahabat Ridwanullah alaihi menjemai ketika ayat ini turun dulu kan belum meneliti kalau belum ada alatnya, terbukti. Kita lanjutkan. Wa masalul ramad alladhi istaddat birrih, dan sebagaimana debu yang tertiup angin, demikian tangan kita ada debu yang halus atau bedak, kemudian ditiup angin ditaruh. Ada yang tertinggal tersisa? Tidak. Misalnya amalia seorang yang mana amaliannya itu tidak lillahi ta'ala, bagaikan debu yang tertiup angin, hilang. Apa lagi permisalannya? Wassajarah thayyibah wassajaratul khabithah. Dalam Al-Quran disebut wassajaratul thayyibah itu asluha gimana itu? Bapak paham benar. Sabitun fil ardi, terus tuti ukuluha fi kulli hinin. Jadi misalnya itu pohon yang itu adalah pohon yang akarnya itu menghujam jauh ke bumi, pokoknya kokoh, kemudian bisa berbuah, memberikan buahnya setiap saat, setiap waktu. Lebih dah ada pohon, awak jadi nandur rambutan, akarnya ada yang menghujam ke bawah, peragaman merungkak, kemudian itu nanti senantiasa memberikan buahnya abadi terus, terus. Istimewa deh. Itu permisalannya Al-Quran as-sajarah. Jadi kalau digali mereka yang ahli botani, ahli biologi, ahli tanaman, ahli agro, ini memang tanaman yang baik yang akarnya menghujam ke bawah. Kalau tidak menghujam ke bawah juga bisa hidup. Contoh dengan sistem kalau nyambung stek, dicangkok, sawu dicangkok. Berarti cangkok itu kalau induknya buah, cangkoknya kan juga buah sama. Tapi kan tidak punya akar, menggunakan akar pinjam masih menghujam ke bawah. Itu kan kalau besar itu tidak sebagaimana yang punya akar ya. Nah, kemudian sajarah khabithah itu seperti sajarah zakum yang ada di neraka. Yang buahnya kalau dimakan itu tidak kok mengenyangkan, nanti famaliuna minhal butun. Buahnya itu akan membuat lambung itu mendidih, umum. Nah, kalau kita gambarkan sekarang perbiasaan seperti orang muntal karbit terus nunggu kayu tawa ya. Ada umum itu panas. Nah, itu nanti di neraka kalau terbilang medrek seperti itu. Sajarah zakum ketika dimakan di kerongkongan sudah nyantol, setelah kalau ini umum bisa. Karena sekarang orang perutnya itu kena penyakit apa itu? Lambungnya itu luka gitu aja, radang gitu, sakitnya sudah luar biasa. Sampai kemudian makan pedas atau yang kecut, yang asam, wah rasanya sakit. Lah itu mendidih luar biasa. Permisalan dalam Al-Quran. Wal ma'un nazilu minas sama. Serta ma'un nazilu minas sama, air yang turun dari langit. Seperti surah Al-Anfal itu. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni umitukum bi'ardi minal malaikati murdifin. Kemudian bama nazala minas sama'i ma'an. Jadi diturunkan dari langit itu air apa? Sumber kehidupan. Itu kan dibahas dengan banyak. Dan Al-Quran itu Bapak Ibu untuk urusan
urusan hujan ini memberikan ibrah yang sempurna dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya di dalam Al-Quran kalau kita bisa lihat, Masya Allah. Ini juga masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim kamasali jannatin birabbatin asabaha wabilun. Ini juga di dalam ayat ini asabaha wabilun faqal surah Al-Baqarah. Gerimis di pegunungan sama hujan deras di daratan yang rendah. Gerimis yang di pegunungan sudah mencukupi, Pak. Itu sudah disebutkan pula oleh Al-Quran. Bisa realnya sudah terbukti juga. Ibroh-ibroh seperti itu sekarang kita tinggal bisa membacanya kalau kita mau. Jadi kita lihat lagi. Berikutnya juga contoh wa masalul miskah allati fiha misbah, surah Nawawi An-Nur. Kama masalul miskah allati fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Sudah kita bahas kemarin. Al-misbahu fi zujajah. Orang dulu tidak bisa membayangkan bahwa surah An-Nur ayat berapa? Al-misbahu fi zujajah, kan ada. Surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Surah An-Nur ayat 35 ini sebagaimana poin yang kita bahas ini. Juga ada tadi wa yadribullahu al-amsala linnas, karena Allah memberikan permisalan bagi seluruh manusia. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Permisalan cahayanya kamiskah, seperti miskah, ya, miskah ini cahaya miskah yang ada cahayanya. Fiha misbah, yang di dalamnya itu ada misbah. Apa misbah? Lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampunya itu berada di dalam kaca. Al-zujajah itu ka'anahu kawkabun durriyun. Jadi ya seperti lampu kita sekarang ini. Al-misbahu fi zujajah, saya terangkan kemarin, lampunya itu di dalam kaca. Kaca itu pecah, mati dah, mati. Kemudian keterangannya walau lam tamsas bunar, walaupun tidak disentuh oleh api. Ini ada apinya ada? Ada apinya ada lampu-lampu elektronik kita ini. Ada, walaupun tidak disentuh api, ini ada apinya ada. Lampu LED kita ini ada apinya ada? Tidak ada. Karena apa? Api itu wajib harus ada oksigennya. Api yang konvensional itu kalau tidak ada oksigen tidak akan nyala. Nah itu bukan, aku cuma panas saja. Ini sudah
jelaskan dengan detail permisalan dari dalam Al-Quran secara ilmiah. Gitu, gitu, masya Allah. Berikutnya, wal abdul mamlukul ladzi la yaqdiru ala syai', juga permisal abdul mamlukun hamzah yang tidak kuasa atas dirinya sendiri pun. Warajul ladzi fi surataun mutasyakisun, bahwa ini ada permisalan yang lain. Al-maksud ar-ruju ila ayatil amsali wal mi'tina biha inayatun khasah. Kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan permisalan-permisalan itu akan membuat kita memahami lebih khusus terhadap Al-Quran. Jadi nanti saya mohon jenengan semua itu sekarang sudah dibantu ya. Jadi netizen itu kan ya Pak. Ya. Kalau jenengan mau memahami Al-Quran, membaca artinya tidak cukup baca tafsirnya. Jadi sekarang dilihat kalau googling ya, itu ketik tafsir Z. Jadi saya akan keluar, itu ada tafsirannya dari Madinah Munawwar, Universitas Madinah, ada dari Baitul Mamlakah Saudi, juga ada tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Juga diterjemahkan di Indonesia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu dengan mungkin beli tafsir terjemah Ibnu Katsir kan 8 jilid yang kertas buram gitu saja. Nanti sekarang di HP jenengan kemana-mana di bawah bisa dibaca. Untuk mengambil ibrah dan pemahaman untuk mentadaburi Al-Quran. Mudah atau berat? Mudah. Saya teruskan, bayulah Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma 'ala muslim ayaf'alahu li'ilaji qaswati qalbi. Wayulah sulah khasayulah itu telah membuat ikhtisar, ringkasan Ibnu Qayyim rahimahullah, ma apa-apa 'ala muslim, bagi seorang muslim atau atas seorang muslim, ayaf'alahu, bagi apa yang dia akan lakukannya, li'ilaji qaswati qalbihi, untuk menyembuhkan penyakit keras hatinya, bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Fayaqulu, maka Ibnu Qayyim berkata dua hal yang kita jawab. Malah dzalika amrani, kamu harus memiliki dua hal dari Al-Quran itu. Ahaduha an tunkila qalbaka min watanid dunya fataskunahu fi watanil akhirah.